Assalamualaikum. Kali ini di materi PKN kelas 8 minggu ketiga akan dibahas mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut ke materinya. Di mana yang pertama akan kita bahas tentang kedudukan pembukaan UUD 45. Seperti kita tahu, UUD 45 ini merupakan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dan landasan bagi hukum yang lebih rendah dan bagi para penyelenggara negara dan masyarakat luas. Di mana kedudukan pembukaan UUD 45 ini sebagai hukum dasar tertulis, juga sebagai hukum dasar yang tidak tertulis, atau disebut juga konvensi. Maksud dari hukum dasar tidak tertulis itu apa? Hukum dasar yang tidak tertulis itu adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Misalkan kayak contohnya norma kesopanan. Misalkan contohnya yang norma kesopanan itu memberi salam. Nah, ketika masuk dalam suatu ruangan, nah, seperti itu kan tidak tertulis dalam peraturannya, itu tidak tertulis, tidak ada penulisan bagaimana tata cara masuk dalam suatu ruangan, tetapi di sini merupakan norma dari kesopanannya itu. Contohnya seperti itu. Yang dimana sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan itu memiliki kedudukan yang pertama, kaidah pokok bagi negara yang memutuskan adanya UUD 45 dan Pancasila. Pembukaan UUD 45 merupakan wujud adanya kemerdekaan Indonesia. Hal ini termaktub dalam alinea ketiga dalam pembukaan UUD 45 yang menerangkan mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan pernyataan kemerdekaan tersebut, yang dimana ialah mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Lalu sebagai tertib hukum tertinggi di dalam negara Indonesia, pembukaan UUD 45 berisikan Pancasila yang menjadi norma dasar serta menjadi landasan bagi penyuluhan tertib hukum di negara Indonesia. Lalu yang terakhir ada kedudukan yang sangat kuat serta bersifat tetap. Maksudnya, pembukaan UUD 45 ini berisikan mengenai cita-cita hukum serta termuat pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental. Lalu sumber semangat untuk Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 45 yang di dalamnya memuat pokok-pokok pikiran dari butir Pancasila, yang dimana pada hakikatnya merupakan sumber semangat dalam setiap melakukan penyelenggaraan negara, para pemimpin pemerintahan, para penyelenggaraan partai dan kelompok fungsional, serta semua perangkapan negara lainnya. Lalu ada kaidah pokok negara yang fundamental di dalam sebuah tertib hukum, di mana memiliki urutan-urutan yang bersifat hierarki, dari atas ke bawah atau ke bawah ke atas, di mana pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD 45 ini bukanlah sebuah tertib yang tertinggi, namun di atasnya masih terdapat landasan pokok dari Undang-Undang Dasar maupun hukum dasar tidak tertulis yang pada hakikatnya terpisah dari UUD, sehingga hukum dasar tidak tertulis tersebut dinamakan kaidah pokok yang fundamental. Lalu yang kedua ada hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang pertama sebagai proklamasi kemerdekaan, seperti yang kita tahu, merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajah, yang dimana Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang merdeka, bebas dari penjajahan, siksaan dan lain sebagainya. Yang dimana hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 45, yang pertama, pembukaan UUD 45 tidak lain adalah perjuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila. Pembukaan UUD 45 merupakan uraian terperinci cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Lalu ada hubungan proklamasi dan pembukaan UUD 45, di mana pada alinea pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, di mana hal ini mendapatkan penegasan dan penjelasan pada alinea pertama sampai dengan alinea ketiga pembukaan UUD 45. Lalu pada alinea kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya.
di mana merupakan amanat tindakan yang segera harus dilaksanakan, yaitu pembentukan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan termuat dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Lalu yang ketiga ada pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental, di mana sebelum adanya perubahan atau amandemen sistematika atau urutan UUD 45 antara lain pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, dan penjelasan. Tetapi setelah adanya perubahan atau amandemen, sistematika UUD 45 ini tuh berubah, yang dimana terdiri atas pembukaan dan juga pasal-pasal. Lalu karena sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan ini telah memenuhi syarat, antara lain berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan UUD 45 telah melewati bangsa Indonesia. Telah mewakili bangsa Indonesia. Lalu berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat dasar pokok negara yang meliputi dasar tujuan negara, ketentuan diadakannya undang-undang dasar, bentuk negara, dan juga dasar filsafat negara. Lalu pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD 45 antara lain: 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan terakhir dasar negara Pancasila. Yang dimana sebelumnya pembukaan UUD 45 ini disusun merupakan nilai-nilai yang universal dan lestari. Maksud dari universal itu apa? Universal mengandung arti bahwa pembukaan UUD 45 ini memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Maksud dari lestari itu apa? Lestari itu mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pembukaan UUD ini memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia, yang dimana pembukaan UUD 45 ini akan mampu menampung dinamika atau pergerakan dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia itu mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan UUD 1945. Lalu yang keempat ada makna alinea pembukaan UUD 45. Yang pertama, alinea pertama, yang dimana alinea pertama itu berbunyi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, makna dari alinea pertama itu apa? Pertama, dari keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Pernyataan subjektif, di mana merupakan aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Pernyataan objektif, bangsa Indonesia bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Lalu, setiap manusia atau kesatuan bangsa itu berhak untuk merdeka sebagai wujud dari hak asasi manusia atau HAM. Lalu ada alinea kedua, yang di mana berbunyi, dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di mana ada maknanya alinea kedua ini, di mana kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Lalu ada bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lalu ada alinea ketiga,
di mana berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Yang dimana makna dari alinea ketiga ini antara lain motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat yang Maha Kuasa, keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan di dunia maupun akhirat. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan. Lalu ada yang alinea keempat, di mana berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana makna alinea keempat antara lain adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu yang kedua ada kemerdekaan kebangsaan. Indonesia itu disusun dalam Undang-Undang Dasar. Susunan dan bentuk negara Indonesia lalu terdapat asas kerohanian, yakni Pancasila. Lalu yang kelima ada pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45. Yang dimana pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah manusia untuk berdasarkan atas persatuan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi segenap bangsa seluruhnya. Lalu ada pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang dimana hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara oleh seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Lalu ada pokok pikiran ketiga, yang dimana negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam UUD 45 ini harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan atau perwakilan, di mana aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia itu sendiri. Lalu ada pokok pikiran keempat, yang dimana negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana oleh karena itu UUD 45 itu harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Nah, oke, cukup segitu aja untuk materinya. Mohon maaf bagi kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.